Oke, kita lanjut lagi. Jadi sebelumnya ada dua cara untuk memulai membuat dokumen atau menulis dokumen di MS Word. Jadi yang pertama bisa dari blank dokumen, yang tadi itu berarti kosong ya. Yang kedua template. Tadi kita coba satu template aja ya. Kita bikin kalender ceritanya ini. Download size, internet nyambung nggak ini? Oh ada ya, kita coba create. Oke, enable content, silakan di checklist. Nah, nanti saya masukkan Oktober, Oktober aja ya, oke aja udah. Oke, kita lihat. Apakah sama dengan bulan Oktober di sini? Ya, sama ya, sama. Cuma kelemahannya karena ini adalah template, berarti tidak ada tanggal merah, tidak ada hari besar gitu ya. Maka harus penyesuaian. Contoh ya, contoh template kalender. Yang lainnya bisa Anda coba, misalnya membuat cover. Ya ada macam-macam. Nah, sebagiannya sudah kalau pernah dibuka, maka tinggal pakai, artinya sudah terdownload, tapi sebagian masih tersimpan di internet. Jadi ini semacam linknya saja. Oke, kalau blank gimana? Ya kosong aja. Ya. Oke, kita teruskan dengan sebentar. Tadi itu panduannya ya. Saya contekannya di sini nih. Contekannya di sini. Kemudian bagaimana menentukan folder penyimpanan? Jadi ketika kita pertama kali save, nah, kita akan dibawa ke alamat tergantung kita pernah mengunjungi di mana. Ya. Hari ini kita nyimpen di sini, kemarin di sini dan seterusnya. Ya. Nah ini bisa diatur supaya kita bisa langsung sesuai dengan folder yang kita inginkan. Kita bisa pilih option, kita cari di sini namanya save, ya save. Mana sih? Nah ini default file, default local file equation terus. Yang kedua, bisa juga bagi Anda yang menggunakan OneDrive ya, OneDrive. Anda bisa mengecek juga keberadaan OneDrive. You are all set, berarti oke ya. Sudah bisa dipakai, up to date. Jadi artinya Anda bisa menyimpan di cloud, bisa juga menyimpan di local file location. Ya, tinggal dipilih. Kemudian bagaimana menyimpan dengan password. Nah, ini penting sekali manakala kita akan memberi tingkat keamanan pada file kita. File save as, simpan di mana ya, di support ini aja misalnya ya. Nah, di bagian bawah ada namanya tool. Anda pilih general option. Di sini ada password to open. Ya, misalnya passwordnya 123456. Modify-nya sama juga 123456 ya. Oke. Nah, kita diminta sekali lagi untuk memasukkan supaya apa? Supaya terkonfirmasi ya. Kalau kita masuk passwordnya ngaca, nanti tidak bisa tersimpan dengan baik. Nama filenya bulan Oktober, langsung aja save. Kita tutup. Nah, saya buka lagi. File yang sebelumnya pernah dibuka akan langsung otomatis muncul di recent atau terbaru. Klik Oktober yang barusan saya password tadi, just now. Nah, dia minta password. 123456, oke. 123456, oke. Ya, ya. Udah itulah, udah tinggal diterapkan aja. Kemudian bagaimana menentukan author pemilik dokumen? Ya, ceritanya begini, setiap file yang kita punya, kita akan mendapati namanya author, penulis, hak cipta, bukan hak cipta, sorry ya. Pemilik aja, pemilik. Ntar kita buka dulu ya. Yang tadi. Nah, mana tadi? Oktober. Nah,
Kalau saya klik di sini, nah dia akan muncul tulisan Microsoft Word, dokumen, size sekian, date modified sekian. Kalau ingin lebih tahu lebih lanjut, Anda klik kanan Properties. Nanti di sini kita lihat misalnya detailnya. Mana. Nah ini komputernya saya, karena saya pakai laptop ini. Nah di sini authornya masih kosong. Masih kosong. Last save juga masih kosong. Ya. Coba kita edit lagi. Ya, masih kosong ya. Kita edit lagi yang tadi Oktober. Saya tambahi tulisan misalnya ya, apalah gitu ya. Latihan. Saya simpan lagi. Ya, kita lihat tadi yang tadi. Klik kanan. Apa tadi? Properties ya. Ya, detail. Ya, berarti saya sudah mengupdate jam barusan ya. Jadi semuanya tercatat di sini. Tercatat sekian. Nah, di sini authornya masih kosong. Kita coba cari file yang lain ya, bukan yang ini ya. Ini kan masih kosong authornya. Kenapa kosong authornya? Karena yang bikin bukan saya. Dari mana tadi? Dari template. Dari MS Word. Kita coba yang satu lagi yang bikinan saya sendiri. Ini aja ya. Kita coba properties, detail. Nah, di sini ada Haryoso Wicaksono, authornya bukan saya yang ngopi. Artinya apa? Ketika Anda mengcopy file, misalnya ini file jawaban ujian gitu ya, Anda copy. Misal saya copy ya, copy biasa. Copy, klik kanan, paste. Nah, file kopiannya itu akan melekat identitas dari nama saya gitu ya. Maka ini boleh Anda ganti. Anda ganti misalnya Joni misalnya gitu ya. Joni misalnya. Nah, gini misalnya ya. Oke. Ya. Yang saya copy tadi namanya atas nama bukan saya yang ngopi. Last save by saya. Tapi kalau yang kopian tadi sudah berubah lagi kepemilikannya. Siapa lagi tadi? Joni atau nama Joni. Jadi author itu bisa disetting. Anda bisa settingnya lewat option. File, option. Nah, ini ada author. Ini mah username ya, username. Jadi author itu melekat dari aplikasi yang kita buat berdasarkan data terakhir authornya siapa gitu. Kita coba lagi file new ya, file new coba kita lihat. Blank, latihan gitu. Saya simpan. Save. Ya, nah, tadi pilihan dua ya. Anda bisa simpan di lokal, ini di drive. Di drive. Karena saya pakai drive, OneDrive. Tapi kalau kita ingin nyimpan di lokal, kita pilih more option. Nah, di mana tadi? Di support ya, support tugas latihan. Nah, jadi saya sebut latihan 12 misalnya ya, save. Oke, kita lihat latihan 12. Paling terbaru, klik kanan, properties, detail. Nah, di sini muncul nama saya muncul. Nah, ini muncul ya. Jadi author ini adalah membuktikan bahwa file tadi itu dibuat oleh saya dan kalau di-copy oleh orang lain ya, di-copy oleh orang lain misalnya di-copy ya, di-copy oleh siapa gitu ya, klik kanan, copy deh. Copy, paste di sini ya.
Nah, kita lihat. Ini klik kanan. Properties. Detail. Nah, ini masih harddisk Richardson. Kalau Anda mau ganti, double klik aja. Ya. Misalnya namanya siapa? Bambang Pamungkas misalnya ya. Terus di OK aja. Nah, ini nggak bisa disimpan, yang last save by itu nggak bisa dirubah karena tergantung dari komputer yang dipakai untuk menyimpan. Saya OK aja. Ya. Maka hasil kopiannya menjadi pemilik siapa? Nah, Bambang Pamungkas. Kalau yang aslinya punya saya, Harddisk Jackson. Ya. Nah, dari sini apa artinya? Artinya kalau Anda ngopi file, ngopi tugas punya teman, hati-hati. Harus dirubah. Ya, outdoor-nya. Kenapa? Ketahuan. Ya, ketahuan. Karena beberapa kasus itu ketahuan, kopiannya ketahuan gitu. Ya, jadi namanya si A, tapi di klik kanan tadi muncul si B. Oh, ini kok beda? Berarti dia ngopi dari si B. Gitu, ya. Berubah satuan senti atau inci. Jadi salah satunya ketika Anda memilih layout ya, ukuran kertas misalnya, itu satuannya apa di sini? Ada mili, ada inci ya. Nah, itu bisa diatur, bisa dipilih gitu ya. Senti, mau dirubah jadi senti ke inci boleh ya. Cara ngerubahnya tadi pada ukuran kertas, ini juga pada mistar ya, mistar atau ruler. Anda bisa memunculkan, tidak memunculkan ya, view ruler ini. Nah, ini. Kalau checklist sudah muncul, ini satuannya apa ini? Senti kalau nggak salah ini, senti. Mau dirubah ke inci, silakan. Pakai file option. Ada advance. Nah, ini pengaturannya cukup banyak. Saya langsung yang penting-penting aja. Nah, ini. Show measurement in unit of centimeter. Ini bisa Anda ganti jadi inci, milimeter atau yang lainnya. Ya. Sementara saya pakai senti. Karena lebih sering familiar kita pakai sentimeter. Bagaimana setting replace text block? Jadi semacam ngeblok ya. Jadi ngeblok itu bisa macam-macam. Bisa satu. Kenapa kita harus ngeblok? Itu dikarenakan kita akan melakukan proses select. Ya, select itu apa? Memilih. Jadi ketika Anda punya dokumen, Anda bisa melakukan select, memilih. Kenapa harus dipilih? Ya, karena ada proses berikutnya. Ada editing, ada formatting, dan seterusnya. Pertama, cara select atau memilih itu bisa dengan menggunakan mouse atau menggunakan keyboard. Kita coba pakai keyboard dulu ya, pakai keyboard dulu. Pakai keyboard, itu prinsipnya adalah tekan tombol shift, kemudian panah. Saya akan ngeblok kata komputer misalnya. Shift, ditekan, panah. Panah kanan ya, panah kanan. Kalau satu baris, Anda bisa gunakan Shift N. Shift N. Nah, satu baris. Jadi kalau kata Paris ini ya, mau saya blok. Shift N. Ya. Tentu saja sebelum Anda melakukan blok atau select, memilih, Anda harus tahu dulu navigasi kursor ya, navigasi kursor. Di panah kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian kalau kontrol panah itu per kata. Ini kaitannya nanti dengan ngeblok juga. Jadi kalau kontrol sama shift, berarti nanti ngebloknya per kata. Per kata. Nah, kalau ingin lebih advance lagi, Anda bisa gabungkan antara shift dengan klik. Tombol kiri tekan shift, klik sebelah kiri dari baris tersebut, maka ngeblok satu baris. Nggak pakai shift juga bisa, kalau nggak pakai langsung klik juga bisa. Jadi kiri tadi dari kiri ya, klik. Kalau double klik, satu paragraf. Kalau triple klik, select all. Jadi ngeblok semua. Ya. Nah, dari situ baru diadakan proses editing dan formatting. Jadi operasi select itu adalah operasi di mana kita akan memilih apa yang kita lakukan berikutnya, apakah create, apakah edit, apakah format.